Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Di sini saya Tony Kadapi akan menjelaskan bagaimana apa itu tentang siklus hidup. Kalian ingin tahu siklus hidup? Apa sih ya? Apa sih itu siklus hidup? Apa sih yang namanya siklus hidup dan hubungannya sangat berkaitan erat dengan kita semua? Ingin tahu lebih lanjut? Pada pembelajaran kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana siklus yang dilalui oleh setiap makhluk hidup. Kita akan membandingkan 1:1 hidup pada manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Tapi yang akan fokus sekarang adalah manusia dan hewan. Dan kakak jamin setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerti berapa pentingnya siklus makhluk hidup di dunia ini dan juga untuk kita. Pembelajaran kali ini, sebelum kita untuk melanjutkan, saya pengen tanya. Kakak ingin tanya, apa sih itu siklus makhluk hidup? Mengapa makhluk hidup perlu melakukan siklusnya untuk supaya bertahan hidup? Mengapa harus dilakukan? Ini ada. Makhluk hidup, mengapa dia harus melakukan siklus hidup? Karena semua makhluk hidup pasti akan mengalami namanya siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang terjadi sepanjang hidupnya. Proses ini mencakup berbagai tahap dari awal kehidupan hingga mencapai dewasa. Dan setiap makhluk hidup, jenis makhluk hidup, memiliki siklus yang berbeda-beda. Tentu saja, manusia saja berbeda, tiap orangnya pasti juga beda, apalagi tiap makhluk, tiap spesies. Tujuannya jelas untuk mempertahankan jenisnya di muka bumi ini. Mengapa perkembangan biakan itu penting adalah salah satu cara kita dapat mempertahankan setiap makhluk hidup dunia. Jika hasil perkembangan biakan tidak cukup untuk menggantikan yang mati, akan timbul kondisi langka atau bahkan punah. Ini biasanya disebabkan oleh banyak faktor seperti kerusakan habitat, persaingan makanan, dan perburuan liar yang tidak memikirkan keberlanjutan makhluk hidup yang terdampak. Seperti contohnya gara-gara banyak penebangan hutan dan lain-lainnya, akhirnya tidak ada penebangan secara menyelit dan secara teratur, akhirnya bisa saja tanahnya ditandus dan semacamnya. Dan contoh yang lain adalah yaitu harimau Jawa. Harimau Jawa merupakan dulunya ada hewan yang ada dulunya di Pulau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980 saat penduduk semakin padat. Jumlah hutan mulai berkurang, hutan-hutan tergantikan dengan perumahan dan perkebunan. Harimau Jawa saat itu mulai kehilangan rumahnya. Contoh, mengapa perkembangan biakan itu siklus makhluk hidup itu penting? Nah, ada yang tahu nggak siklus hidup manusia itu seperti apa? Atau siklus hidup hewan-hewan sekitar kita itu seperti apa? Nah, salah satunya kita sendiri. Siklus hidup manusia itu punya beberapa tahap. Contoh, dari janin, lalu dari habis itu setelah lahir kan jadi bayi lalu ke anak-anak, dan jadi orang dewasa langsung ke lansia, jadi tua hingga sampai ke liang lahat. Kedua, dari anak kucing, yang pertama lahir, kucing muda masih sedikit besar hingga kucing dewasa dan seterusnya. Ayam, kita tahu ayam dia berbeda dengan kucing karena mereka bertelur. Jadi telur dulu, anak ayam hingga menjadi ayam dewasa yang bisa sering kita makan di setiap hari. Kakak jelaskan, siklus hidup hewan itu sama atau berbeda? Tentu saja berbeda. Hewan memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Mereka memiliki siklus hidup yang lebih bervariasi dan sangat kompleks satu dengan lainnya. Siklus hidup hewan bervariasi tergantung spesiesnya. Umumnya, siklus hidup hewan dapat dibagi menjadi dua kategori: hewan melahirkan dan hewan bertelur. Hewan melahirkan seperti sapi memiliki tahapan dari lahir, tumbuh hingga berkembang biak. Sebaliknya, hewan bertelur seperti ayam dimulai dari telur menjadi anak lalu dewasa. Perbedaan utama antara siklus hidup hewan dan manusia terletak pada kompleksitasnya atau pada tahapannya. Manusia memiliki lebih banyak fase seperti remaja dan hingga lanjut usia. Sedangkan hewan memiliki lebih banyak fase daripada manusia, seperti memiliki beberapa lebih banyak fase, tapi beberapa lebih sedikit fasenya daripada manusia. Seperti dari kucing, fasenya cuma 3, yaitu cuma dari pas melahirkan jadi anak kucing,
kucing muda hingga menjadi kucing dewasa. Tapi ada juga yang lebih tinggi, bisa seperti katak dari telur dan hingga banyak variasinya, bermula dari telur sampai jadi katak dewasa. Nah, yang kita di sini ada perbedaan, ada dua jenis makhluk yang perbedaannya bisa dilihat dari cara melahirkannya atau cara dia masih timbul ke dunia, yaitu mulai melahirkan atau mulai bertelur. Hewan vivipar atau bisa disebut hewan yang melahirkan. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak. Dengan cara melahirkan, pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina dan embrio berkembang di rahim, mendapatkan nutrisi melalui plasentanya. Ciri-ciri hewan yang vivipar memiliki kelenjar susu, menyusui anak, dan umumnya memiliki rambut pada tubuh. Contohnya jelas seperti kucing, kanguru, serta hewan-hewan mamalia lainnya. Hewan ovipar atau bertelur berkembang biak dengan cara bertelur, jelas. Pembuahan bisa terjadi secara internal atau eksternal. Arti kata bisa dari dalam tubuhnya si induknya atau di luar induknya. Tapi embrio berkembang di luar tubuh induk. Nutrisi untuk embrio berasal dari cadangan makanan untuk telur tersebut. Jadi ada cadangan makanan di dalam telurnya. Ciri-ciri hewan ovipar termasuk tidak memiliki kelenjar susu. Arti kata tidak menyusui. Dan sering mengalami telur hingga menetas. Contoh hewan ovipar meliputi burung, ikan, dan mungkin itu saja untuk saat ini. Jika ada kesalahan kata dalam pembelajaran kakak, mohon dimaafkan. Dan jika bisa ada yang mau menambahkan materi, ada yang salah berkata-kata, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah sampai mendengarkan kakak sampai saat ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.